dibuat rutin darah. So apa yang kita nak tengok adalah blood, darah dalam air kencing, protein dalam air kencing, dan dekat sini ada batu-batu ke tidak, kristal. So protein kalau tengok sini sudah 2+. Ini tidak bagus, sepatutnya negatif. Kalau ini semua negatif baru kira aman. Ini contoh saja. Oke, so ini rekomendasi oleh Persatuan Endokrin Antarabangsa 2024. So disarankan kalau diingat dekat gambar yang warna hijau, disarankan kita buat annual blood test, maksudnya tiap-tiap tahun sekali. Tiap-tiap tahun sekali. So makin banyak busa dalam air kencing ataupun makin rendah dalam fasa kerosakan ginjal, makin kerap kita perlu buat medical check up. Tapi kalau tiada gejala, tiada apa-apa, patut buat paling minimal setahun sekali. So kerosakan ginjal ada banyak punca. Ini pra-renal, dalam renal, post-renal. Renal maksudnya ginjal. So apa yang saya nak bagi tahu sini, sebab sering kali saya dapati pasien daripada Indonesia suka minum ubat macam-macam, beli dari apotek lah, dokter bagi lah, Shopee, Instagram, Facebook, semua beli. Okey, so saya nak bagi tahu ubat yang paling selesai untuk ginjal adalah air putih aja. Air putih ya, bukan obat. Sebab kena diingat semua ubat yang diminum harus perlu diproses oleh badan. Lepas diproses akan buang di mana? Masuk ginjal juga. So 90% dari ubat yang diminum semua melalui ginjal. So kalau boleh makin dikit ubat yang diminum lagi bagus. Saya cakap ini kalau pasien tidak ada diabetes atau tensi, ya. Kalau ada diabetes atau tensi perlu minum ubat untuk kawal diabetes ataupun tensi. Okay, ya. So jangan cakap lagi, oh hari itu saya pergi ceramah, dokter ginjal cakap jangan makan obat. Itu jangan salahkan saya lepas tu kalau ginjal memang terus rosak sudah. Okay, so saya cakap kalau tidak perlu minum obat jangan. Kalau perlu itu perlu. Lepas tu kontrol dengan dokter. Sebab tensi dengan diabetes itu harus dikontrol dengan dokter, bukan minum sekali lepas tu berhenti. Tidak. Sebab you kena jumpa dokter untuk tahu kontrol macam mana, gula macam mana, tensi macam mana, perlu tambah ubat atau tidak. Sebab kadang-kadang satu jenis tidak cukup, perlu tambah. Ataupun dua jenis sudah cukup, mungkin boleh kurangkan satu. Satu lagi yang sering kali pasien datang jumpa mengadu sakit belakang pinggang kan. So yang itu mungkin ada batu karang. Batu karang dekat sini. So sering kali ada pasien datang ke dokter, saya mau tengok ada batu ke tidak dalam ginjal. So kenapa batu terbentuk? Ada banyak punca. Antaranya adalah orang yang suka minum suplemen vitamin C dan tidak suka minum air. Kenapa? Sebab vitamin C boleh jadi kristal dalam ginjal. Okey, so sebab itu saya cakap ubat yang paling bagus untuk ginjal adalah air putih aja. Lagi banyak you minum, lagi banyak you buang air kencing, lagi lancar you punya sistem pengurasan. Antara satu lagi adalah kanker prostat, cervical. Semua itu pun boleh menyebabkan sumbat dekat sistem saluran air kencing. Satu lagi, saya boleh tambah ini sebab saya dapati ada ramai pasien daripada Indonesia yang ada masalah ini.
masalah kista. Ini ginjal yang biasa tengok kulit dia cantik saja licin. Tapi ini masalah kista ginjal. Ini tengok ada gelembung. Pada fase awal tidak berapa, tapi lama-lama dia membesar dan ada banyak kista. Dan masalah ini dia turun-temurun genetik. So kalau misalkan sesiapa dalam keluarga sudah ada, harus di screen. Yang ini air kencing aman, cantik. Daripada USG ataupun CT scan saja boleh dapat ini, boleh tahu ini. Dan seringkali hasil laboratori pun normal. So kalau you kenal siapa-siapa dalam keluarga yang ada masalah kista dalam ginjal, harus di screen. Dan berita bagus adalah kalau ini dulu tiada cara rawatan, tapi sekarang sudah ada obat sementara saja. Akhirnya satu cara rawatan untuk masalah kronis ginjal, pemindahan ginjal, transplantasi. Saya tahu dekat Indonesia pun sudah mulai ada, cuma saya rasa mungkin perlu ke Jakarta untuk dibuat. Di Malaysia pun kita pun mulai buat makin banyak, dan hospital mahkota kita pun boleh buat. Cuma kita belum boleh buat untuk orang Indonesia lagi. So secara ringkas, anatomi ginjal kita ada dua biji. So soalan yang sering kali saya dapat daripada pasien bila masa jumpa saya berkenaan dengan masalah kronis ginjal. Dokter, saya punya ginjal yang mana satu rosak, satu atau dua-dua. So soalan, untuk jawab soalan itu kita kena tengok apa punca kerosakan ginjal. So kalau misalnya kata pasien ada diabetes ataupun tensi, kalau ada masalah sistemik macam ini, sering kali dua-dua ginjal sudah rosak. Dua-dua sekali, bukan satu saja. Kalau ada kanker ginjal, yang itu mungkin 1 belas saja. Tapi kalau ada masalah sistemik macam diabetes ataupun tensi, seringkali adalah 2 kali ginjal sudah rosak. So fungsi ginjal ada banyak, antaranya regulasi keseimbangan air, asam basa dengan elektrolit dalam badan. Fungsi ginjal adalah satu macam filter, sistem turas. Siapa sini minum kopi filter? Kalau kopi filter kan ada yang putih itu kan, kita tuang ke dalam. So filter itu fungsi ginjal. So fungsinya adalah antaranya ekskresi sisa-sisa kotoran daripada badan, hasil metabolisme. So apa yang sudah dipakai oleh sel-sel tisu-tisu yang tidak diperlukan lagi akan dibuang ke ginjal untuk dicuci dan dikeluarkan mengikut air kencing. Hormon yang dikeluarkan oleh ginjal adalah hormon yang menolong badan kita menghasilkan sel darah merah baru. So kalau ini sudah rusak, sel darah merah kurang, anemia, HB akan kurang. Lepas kurang, wajah kita akan nampak pucat. Nanti ada stay lagi. Regulasi tekanan darah. So ada orang yang fikir, disebabkan tensi, ginjal rosak, tapi lepas ginjal sudah rosak, tensi pun akan meningkat lagi tinggi. So itu sistem sudah rosak. So lepas tensi yang tidak terkawal rosakan ginjal, lepas itu tensi akan naik lagi tinggi. Yang itu boleh kena stroke, pendarahan dalam otak. Regulasi pembentukan sel darah merah, yang saya sudah cakap pasal ekskresi hormon. Regulasi vitamin D, yang itu untuk untuk kesehatan tulang dan mempertahankan keseimbangan asam basa. So soalan, kapan kita perlu mulai mengkhawatirkan gangguan pada ginjal? So tadi pasti cakap, kalau tidak rasa apa tidak perlu cari dokter kan? So jawabannya pastor,
Malang sekali selalunya masalah ginjal gejala yang bermula daripada masalah ginjal adalah selalunya fasa akhir. Fasa mula tiada gejala. Macam aku pasti cakap betul. Tapi masalahnya kalau you tidak buat screening ataupun medical check up, you tak akan tahu. So masa you datang, you sudah rasa tidak sehat, masa sudah lewat. So apa gejala yang kita jumpa bila ada masalah ginjal? Ini saya rasa mungkin ini sering kali dijumpai, kaki bengkak, kan? So kaki bengkak tidak semestinya disebabkan kegagalan ginjal, tapi kegagalan jantung juga. Macam mana pun ada organ sudah gagal, perlu pergi jumpa dokter. Anemia. So seperti yang saya cakap tadi, ginjal menghasilkan hormon untuk menghasilkan sel darah merah. So kalau ginjal sudah rosak, tiada hormon, seseorang akan kekurangan HB. HB rendah, gejalanya adalah seseorang akan sering kali rasa penat, sakit kepala, nampak pucat